ini Bu Muslimah Sumber Jamilah SPMSIMM selaku dosen mengaku pada kuliah ASP pada ini, serta rekan semua seperjuangan yang senantiasa semangat untuk mewujudkan cita-cita kita semua. Semoga pada hari ini kita semua dapat mengambil ilmu yang bermanfaat pada proses kali ini. Amin. Amin. Baik, tidak usah lama-lama. Perkenalkan dari kelompok 1 mohon izin pada hari ini berkesempatan untuk presentasi dalam materi standar akuntansi publik, dan materi pada hari ini ada 2 materi. Yang pertama yaitu saudari Uli Nasrul Husna, dan yang kedua dari saudari Fia Ismawati. Nah, baik, kita alangkah baiknya untuk memulai diskusi pada pagi hari ini, marilah kita membaca salat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca salat tadi dapat memperlancar diskusi kita pada pagi dan siang hari ini. Baik, langsung saja kita persilakan untuk materi yang pertama atau yang kedua tadi yang saya sebutkan, yaitu saudari Fia Ismawati. Pada saudari Fia Ismawati kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Herawat atas waktu yang diberikan. Saya selaku pemateri hari ini akan memaparkan materi tentang standar akuntansi sektor publik. Ini anggota kelompok 1 ada 6 anggota: Mbak Yasmaniza, Irwan Prayogi, Saril Hediana, Uli Nasrul Husna, Mbak Uswatun Hasanah, dan saya sendiri, Fia Ismawati. Untuk yang pertama ada definisi standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik memberi kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Untuk selanjutnya ada lingkup standar ASP. Pedoman akuntansi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada untuk menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku saat ini. Yang kedua, menyediakan organisasi sektor publik pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik. Ragam dan ukuran 4 standar akuntansi sektor publik. 4 ragam standar akuntansi sektor publik yang mengatur organisasi, yaitu ada yang pertama standar nomenklatur, yang kedua standar akuntansi sektor publik, yang ketiga ada standar akuntansi biaya. Untuk selanjutnya ada penjelasannya. Untuk standar nomenklatur memandu proses perencanaan dan pertanggungjawaban yang terkait dengan pemodaan aktivitas publik. Untuk selanjutnya ada akuntansi biaya, merupakan standar pengukuran besarnya investasi yang akan dilakukan. Belanja investasi biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar, karena itu proses pertanggungjawaban investasi membutuhkan data formulasi perhitungan yang lebih rinci dan pasti. Untuk selanjutnya ada standar pada tahap pelaporan dan audit mencakup hubungan yang saling mengaitkan satu sama lain. Karena standar audit
standar akuntansi publik. Nah, pada materi kali ini kita juga akan mendapatkan pemateri yang sangat luar biasa dari kelompok 1, yaitu Saudari Uli Ngasih Pada beliau kami persilakan. Teknik penyusunan standar. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan adil, proses penyusunan standar akuntansi harus dilakukan melalui tahap-tahap bersama dan teliti. Berikut adalah tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Yang pertama, evaluasi masalah pada tahap awal. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Yang ketiga, menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang telah diusulkan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. Yang kedelapan, memutuskan. Yang terakhir, menerbitkan. Nomenklatur, daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Selain itu, nomenklatur juga merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, serta memudahkan pemeriksaan dan pengawasan. PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. PSAK nomor 45 ini mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba karena karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Dengan adanya standar pelaporan, laporan keuangan organisasi sektor publik diharapkan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Standar audit sektor publik. Standar audit adalah ukuran mutu berupa persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Saat ini, BPK telah menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara atau SKPN sebagai standar audit di lingkungan keuangan negara. SPKN ini merupakan revisi dari standar audit pemerintahan 1995. SKPN ini memuat standar umum yang mengatur tentang persyaratan profesional auditor, standar pekerjaan lapangan yang memuat mutu pelaksanaan audit di lapangan, dan standar pelaporan yang memuat persyaratan laporan audit yang profesional. Standar akuntansi biaya sektor publik. Standar akuntansi biaya sektor publik dirancang untuk mencapai keseragaman dan konsisten dalam pengukuran, penetapan, serta pengalokasian biaya pada organisasi sektor publik. Baik, terima kasih. Saya akan serahkan kepada moderator. Memaparkan materi pada menjelaskan yang lain. Itu kan dulu untuk materi yang kedua. Masih ngantuk ya. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada dua penanya tercepat dan nanti akan diberikan door prize oleh dosen pengampu pada hari ini. Baik, terima kasih. Kami berikan dua kesempatan terlebih dahulu kepada penanya tercepat yang akan diberikan door prize oleh pemateri pada hari ini, dosen pengampu pada hari ini. Oke, silakan. Kami berikan dua kesempatan. Untuk kelompok 1 bisa dijelaskan juga tentang nomenklatur karena tadi bukan paham. Bertanya pada kelompok 1,
Tadi kan ada slide yang menampilkan teknik penyusunan standar. Nah, apa saja sih kendala ketika menyusun dalam teknik penyusunan standar tersebut? Kendala dari teknik. Nah, yaitu tahap-tahap menyusun standar akuntansi. Kendalanya apa saja? Nomenklatur. Nomenklatur atau tata nama adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah. Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan dan penyempurnaan organisasi. Karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dalam menetapkan nomenklatur didasarkan pada butir-butir informasi dalam uraian jabatan atau rumusan serta rincian tugas dan fungsi, sifat tugas unit yang bersangkutan atau pelayanan, pengawasan, atau penunjang. Yang kedua, nomenklatur yang ditetapkan tidak boleh sama atau lebih tinggi bobotnya dibandingkan dengan unit organisasi di atasnya. Yang ketiga, nomenklatur harus singkat dan jelas. Ada contohnya? Ormas, nama organisasi di tingkat kabupaten atau kota biasanya dengan menambahkan DPC atau disesuaikan dengan standar nomenklatur yang ditetapkan oleh kepengurusan tingkat pusat. Contoh lain bisa dilanjutkan oleh Mas Ilham. Contoh lain dari standar nomenklatur kelompok ya. Jadi ada kode angka kelompoknya, kode angka kelompoknya itu sama dengan bahan penolong pada perusahaan. Nah, penulisannya bagaimana? Jadi contohnya bahan strip A06 bahan strip B07 lagi bahan strip C08. Nah, ini contoh di akuntansi manufaktur. Contoh dari nomenklatur ibaratnya cuma buat menomoran suatu barang atau organisasi. Nah, kalau di sini kan untuk organisasi atau publiknya. Contohnya di sini DPC. Kayak pembagian lah karakter itu nomenklatur. Oh iya. Iya. Betul nggak? Alhamdulillah. Ya. Terus pertanyaan. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Astuti dari kelompok 2. Tadi kan di PPT kan ada slide yang menarik, di situ ada 4 ragam standar yang mengatur organisasi sektor publik. Nah, apakah dari keempat standar itu saling ada keterkaitan atau tidak? Jika ada, apa? Dan jelaskan. Ini pertanyaannya nggak cuma satu berarti ya? Ya, jelaskan saja. Ya, Apakah ada keterkaitan dari 4 standar itu? Jelaskan apakah ada keterkaitan. Ya, wes itu aja. Jadi satu Terima kasih. pertanyaan dari Mbak Febri tadi ya. Jelaskan ada keterkaitan antara 4 poin tersebut. Oke, baik. Jadi begini kami jelaskan secara garis besar saja ya. Standar nomenklatur itu memandu proses perencanaan dan pertanggungjawaban yang terkait dengan pengkodaan aktivitas publik atau transaksi publik yang terjadi serta berbagai barang dan jasa yang telah dihasilkan. Sementara itu, standar akuntansi biaya merupakan dasar pengukuran besarnya investasi yang akan dilakukan. Belanja investasi itu biasanya juga dilakukan dalam jumlah yang besar. Nah, oleh karena itu proses pertanggungjawaban investasi membutuhkan dasar formulasi perhitungan yang lebih rinci dan pasti. Nah, selain itu standar pada tahap pelaporan audit mencakup hubungan yang saling mengaitkan antara satu sama lain. Nah, karena apa? Standar audit itu memberikan pedoman bagi
pelaksanaan audit atas pelaporan sektor publik dan standar akuntansi keuangan juga memberikan pedoman untuk menghasilkan pelaporan yang memenuhi syarat untuk diaudit. Jadi bisa disimpulkan, ketentuan itu sangat menentukan bagi kelangsungan siklus akuntansi sektor publik secara keseluruhan. Itu yang perlu disampaikan. Karena ini potensi sektor publik harus mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, maka dari itu dibentuklah faktor tersebut. Nah, dari 4 faktor tersebut itu saling berkesinambungan. Begitu. Ya, betul sekali. Iya, betul sekali. Oh iya, terima kasih penjelasannya Mas. Iya, Saudari Uus untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari peserta. Ya, baik, saya menjawab pertanyaan dari Mbak Elna. Tadi pertanyaannya, apa sih kendala ketika kita sudah mengetahui teknik penyusunan standar akuntansi seperti itu? Kendala-kendala dalam menyusun ini standar. Iya, ada ya saya jawab. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan ASP. Yang pertama yaitu kualitas SDM yang belum mewadai. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, aspek regulasi. Yang keempat, aspek sosialisasi dan pendampingan. Yang kelima, ketiadaan sanksi. Yang keenam, kemauan. Karena persoalan itu ditambah image bahwa akuntansi akan menutup ruangan untuk memanfaatkan uang negara, maka biasanya mencari pembenaran untuk menunda-nunda penerapan sektor akuntansi publik seperti itu. Dari Mbak Elma ada tambahan? Ada cara tersendiri buat kita itu terhindar dari kendala-kendala tersebut. Jadi ada kayak apa ya namanya ya, pencegahan lebih awal seperti itu. Iya. Saking pahamnya dengan materi, pengen mengulas balik gitu ya, apa kira-kira SAP ini, terus kendalanya apa, dan solusinya bagaimana. Nah, ini sangat menarik bagi kita semuanya, apalagi bagi para narasumber hari ini ya, para materi hari ini. Jadi narasumber hari ini itu sangat super sibuk untuk memikirkan jawaban-jawaban apa yang kiranya itu cocok dengan pertanyaan yang telah dilontarkan, apalagi kejelasan juga ya. Nanti coba kita diskusikan kembali bagaimana kendalanya. Tadi kan kalian dikasih tahu bagaimana SDM yang tidak jelas, terus apa strukturnya dan lain sebagainya. Nah, memang sih yang namanya standar akuntansi itu sangat sulit dibilangin. Nggak cuma di sektor publik sebetulnya sih, di sektor swasta pun atau sektor bisnis pun sebetulnya juga sulit. Karena kalau dari SDM ya, yang teman-teman saya semuanya itu kalau dari swasta sendiri kan agak sulitnya itu proses saat ini sistem kontrak gitu. Nah, sistem kontrak itu sendiri kan terkadang memberatkan suatu beberapa pihak gitu ya. Kalau dari contohnya aja dari pihak yang kalau saya sendiri itu dari anak muda itu cenderung agak nggak suka kalau misalnya diberikan kontrak, apalagi kontraknya cuma setahun dan itu pengennya senantiasa mendapatkan kerjaan yang diinginkan. Terus yang lainnya itu mungkin struktur organisasinya. Jadi terkadang itu kalau di sektor publik sendiri struktur organisasi, saya kalau dari saya sendiri itu melihat di sektor publik agak bingung gitu ya, karena jabatannya apa terkadang dia bekerja seperti apa. Contohnya nggak usah jauh-jauh lah, kita tahu menteri kesehatannya siapa tapi yang bertindak siapa. Nah, saat ini yang mengumumkan bahwa kita sedang darurat suatu wabah di hal ini ya, yang mengumumkan siapa tapi yang menganalisis siapa. Nah, kita belum tahu saat ini itu kira-kira mana yang betul dan mana yang perlu kita anut. Nah, apakah yang kita gunakan suara itu benar? Akankah yang tidak kita dengarkan itu benar? Ataukah sebaliknya yang kita dengarkan itu salah dan yang tidak kita dengarkan itu adalah suara yang benar? Itu kendala yang dari sektor strukturnya. Contohnya saja dari salah satu anggota DPR saja itu punya keahlian di bidang dokter, tapi dia punya jabatan di perminyakan. Kan nggak sesuai dengan
apa yang dia punyai skillnya. Nah terus dapat ya otomatis strukturnya bisa dibilang gak jelas, nanti kinerjanya juga kurang karena bukan kemampuan dia untuk menangani masalah perminyakan di Indonesia. Nah baik, silakan materi bisa menjawab. Dari Mbak Elma tadi pertanyaannya solusi dari kendala tahap penyusunan akuntansi standar. Ya. Yang pertama kan tadi ada kualitas SDM yang belum memadai. Solusinya untuk yang pertama tadi itu meningkatkan kualitas SDM. Soalnya kan tadi nggak terlalu detail, maksudnya cuma SDM gitu, kan ibaratnya itu secara garis besarnya gitu. Kalau misalnya organisasi kan biasanya mungkin lebih diperinci lagi kan, mungkin ada gitu ya, kan saya nggak tahu bakal ditanya. Tapi berarti itu secara garis besar Mbak Mia. Iya. Oh iya, terima kasih jawabannya. Pertanyaan dari peserta ya, dan sangat menghibur sekali bagi kita semuanya. Tentang hari ini yang tadinya kita semuanya itu lagi sepakat, ternyata Jumat berkah itu nyata gitu ya. Dan ini kita buktikan dengan materi kita yang sangat super. Dan tadi pertama dari Mbak Ulin menjelaskan secara gamblang, dan yang kedua ini secara garis besar namun dengan cara yang lain gitu ya, dengan cara gaya tubuh. Nah, jadi bahasa itu kan banyak, ada dari bahasa lisan, bahasa isyarat, dan ini dengan bahasa tubuh gitu. Dengan bahasa tubuh saja teman-teman semuanya sudah paham. Oh, berarti dengan penelitian SDM gitu. Nah mungkin kedepannya lagi ini adalah satu metode yang sangat mudah dipahami ya. Mungkin kedepannya bisa digunakan bagi pemateri-pemateri selanjutnya. Kita gunakan bahasa tubuh dalam menjelaskan atau menjawab pertanyaan gitu. Jadi ini akan sangat berguna bagi kita semuanya. Terima kasih Wafia, ini sarannya sangat bagus. Tepuk tangan untuk materi ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua dan Ibu dosen penjara bagi penjelasan hari ini. Diskusi pada hari ini memang agak sulit dipahami sedikit ya, tapi dengan tadi yang terakhir kita melihat bahasa tubuh dari mempemateri itu jadi paham. Oh, sebetulnya ini jawabannya. Tapi dengan cara yang lain untuk menjawab. Gimana? Ada yang mau tanya lagi ya Pak? Ada. Ya udah silakan. Ya, silakan bisa direbut antara Mas Agung atau saudara Mbak Dia, salah satu. Silakan mau tanya Pak. Ya, tadi kan ada manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik itu kan pernyataannya mengusahakan harmonisasi antar yurisdik dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Nah itu alasan yang mendasari bahwa pernyataan tersebut sebagai manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik itu apa? Pemerintah saja. Namun dari beberapa sektor yang lain juga mengawasi, sebenarnya dari swasta. Meskipun swasta itu tidak ada sangkutannya dengan sektor publik, namun dalam program swasta itu pasti ada yang namanya CSR. Nah, CSR itu kan ibaratnya untuk sektor hulu juga. Nah, dari situ juga mereka mengawasi bagaimana caranya ini untuk bekerja. Nah, dasarnya apa? SAP. Nah, dari SAP ini teman-teman bisa mengawasi. Enggak cuma mereka, kita semua juga bisa. Dari teman-teman keuangan dan perekonomian. Mengapa demikian? Alasan terkuatnya adalah sanksi yang tepat. Jadi meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya SAP ini, laporan-laporannya itu akan selalu dikejar setiap tahun. Seperti apa progresnya, terus kira-kira penyampaiannya kepada masyarakat seperti apa. Jadi kan teman-teman bisa mengetahui ya, transparansi dari suatu proyek. Misalkan ada proyek jembatan di daerah Punggelan. Nah, di Punggelan itu dengan dana sekian mau digunakan untuk saja. Biasanya ada pelan di situ. Nah, isinya apa? Pembuatan jembatan gantung. Nah, biaya dari pemerintah sekian, realisasi sekian. Nah, itu salah satunya. Terus kenapa meningkat kinerja? Jadi bisa dibilang gimana ya? Kita jadi efek jerah dari
pemerintah dari peraturan itu yang membuat kinerjanya itu naik. Nah, mungkin misalnya nanti aku motong, nanti aku sampai seperti ini. Nah, namun sampai saat ini yang saya tahu di semua sektor pemerintahan, sektor publik apalagi ya, mereka itu masih belum bisa menerapkan yang namanya SKP. Kenapa tidak bisa menerapkan? Sampai saat ini korupsi masih merajalela di semua kalangan, entah itu di kalangan dari sektor desanya, sektor kecamatan, sektor kabupaten, bahkan sampai sektor pusat itu masih merajalela yang namanya korupsi. Nah, korupsi bentuknya apa? Tidak sebanyak banyak. Contohnya ini aja, penyaluran bantuan yang dulu pernah kita tahu ya. Salah satu kementerian di Indonesia yang menyalurkannya namanya Kemensos. Dulu itu masih ingat Pak Juliari Batubara dan lain sebagainya. Nah, itu dan kawan-kawannya itu juga mengkorupsi salah satu bantuan dengan cara memotong 10.000 dari jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dan 10.000 itu satu orang. Kita bayangkan 10.000 dikali berapa orang di Indonesia? Misalnya 10.000 dikali 100 saja, sudah terlihat 1 juta dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga dan keempat nanti mungkin akan dijelaskan oleh materi ya, lebih jelasnya bagaimana kenapa hal tersebut bisa disebutkan sebagai manfaat. Manfaat ya, manfaat yang ketiga tadi telah kita sedikit mengusahakan harmonisasi antara kesehatan atas laporan ekonomis dan keuangan. Jadi laporan ekonomis dan keuangan ini hampir mirip, tapi ada perbedaan sedikit. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut ya, apa sih perbedaannya. Terus yang keempat ini sesuai dari pertanyaan tadi ya, mengapa manfaat yang keempat ini jadi mengusahakan harmonisasi antara yurisdiksi dengan menggunakan dasar organisasi yang sama dapat dikatakan ini sebagai manfaat. Mengapa bu? Alasan yang mendasar yaitu jadi begini kan, penerapan SAP ini kan dapat dikatakan itu adalah hal yang sangat penting ya. Mengapa demikian? Dengan penerapan SAP ini akan menghasilkan kira-kira itu sistem akuntansi yang ada manajemen keuangan pemerintahan yang lebih baik. Nah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan punya informasi yang lebih baik. Sementara sementaranya peramalan serta penganggaran menjadi lebih terpercaya. Nah, sama baiknya dengan manajemen terhadap sumber daya ekonomis dan kewajiban. Nah, jadi kenapa bisa dikatakan manfaat? Yang namanya harmonisasi itu kan ada beberapa peleburan gitu ya, kayak kemarin yang telah disampaikan di perpajakan ada undang-undang harmonisasi pajak. Nah, itu beberapa undang-undang yang dulunya seperti apa disempurnakan kembali. Nah, jadi SAP ini kenapa yang empat ini bisa disebut manfaat? Dengan adanya harmonisasi ini, SAP akan lebih sempurna, gitu. Jadi penerapannya pun akan lebih mudah oleh sektor publik. Tidak hanya pemerintahan, tapi hal yang lain. Contohnya tadi dari partai, terus dari BUMN dan lain sebagainya. Begitu bagian. Ada yang perlu dibahas lagi pada penerapan ini? Kita diskusikan pada hari ini dari mulai tadi pertama tentang SAP itu apa, manfaatnya dari apa, terus tadi tentang gaya tubuh itu untuk menjawab dan sebagainya. Mungkin bisa kita pelajari kembali ya. Jadi setiap apa yang kita sampaikan tadi itu semua ada manfaatnya. Pada dasarnya kita semua itu belajar bersama supaya kita semua itu menjadi orang-orang yang dapat menggantikan orang-orang terdahulu yang buruknya masih sampai sekarang digunakan. Lagi tidak hanya beberapa yang tanya saja dan beberapa yang jelaskan saja. Semoga semuanya dapat memberikan statement bagi materi yang akan disampaikan. Dan kita ingat sampai hari ini Allah pernah berfirman, barang siapa yang menyusahkan hambanya di dunia akan dipersulit dan datang. Maka dari itu adalah kita sering membantu supaya kita masuk surga bersama-sama. Nanti kan enak loh, satu RT masuk surga, satu kampus masuk surga. Ageng. Nah, di mana kamu tinggalnya? Di sana, komplek B. Di surga apa? Surga sana. Mending loh. Surga lantai berapa? Nggak bisa loh. Mana ada? Kan
surganya kan bertingkat ya, ada 7 surga. Ya semoga saja itu menjadi mimpi yang terbesar kita. Semua mahasiswa di STIP tanpa terkecuali insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya tanpa terkecuali, dan semoga bisa memotivasi teman-teman semua untuk kedepannya lebih giat lagi dalam belajar. Teman-teman semua dan kesempatan yang diberikan kepada kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Kimia Farma, pernah dengar? Pernah Bu. PT Kimia Farma ini sangat bermasalah ya. Kemudian ada PT Samsung. Nah, kemudian ada Indofarma. Kemudian ada juga di bidang pertanian Pupuk Sriwijaya. Pupuk Sriwijaya di mana? Di Kalimantan. Jakarta Bima. Sriwijaya Bu. Sriwijaya Persero ya. Jadi Palembang itu juga banyak bermasalah. Maka sekali terjadi di dalam negeri ini menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya, apalagi kalian sebagai generasi muda yang akan nanti melanjutkan. Ayolah bergerak gitu ya. Seperti apa sih akuntabilitas itu? Seperti apa akuntabilitas itu? Nah, contohnya ini ada dosen kita yang memang di situ ya. Itu pekerjaannya itu seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu. Tapi sekali bekerja dia full 1 hari sampai 2 hari dan nggak tahu gitu ya apa yang dia perbuat. Itu yang membantu nanti bermain perusahaan mana, kemudian nanti bisa dipanggil oleh perusahaan lain, dan itu jarang sekali diminati gitu. Nanti kalau ada pertanyaan ya, ingin jadi apa sih Mas Ilham gitu ya, saya ingin jadi cari ya bagaimana celah ke sana. Sebenarnya ngomongin pekerjaan itu, ngomongin kerja itu, tetapi kesempatan kerja itu kalau pekerjaan itu sama, tapi kesempatan itu nah kalau ngomongin pekerjaan yang kalian baca, yang kalian terima itu ternyata ya sudah ada jalannya orang-orang itu. Kita tidak. Nah, kita sudah pernah belajar ya tentang perkiraan akun hidup besar. Masih ingat? Masih. Besar? Masih. Ada apa saja di hidup besar? Beban. Yang urut. Ya, kas Bu. Kas. Nah, di dalam akun itu sudah akun hidup besar itu sudah sangat lengkap sekali. Artinya di dalam situ sudah ada namanya perencanaan, ya, perencanaan. Kemudian sudah ada perencanaan nih, merencanakan kegiatan dalam 1 bulan. Kemudian ada anggaran, ya, pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran didapat, baik itu didapat dari luar